Hai, selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Oke, kita masuk kembali masih di video series ya dari pembuatan aplikasi akuntansi dengan menggunakan soal UKK pakai 1 tahun 2019-2020. Dan video ini menjadi video yang terakhir dari seri video membahas penggunaan aplikasi spreadsheet untuk soal-soal akuntansi, karena kita akan masuk sampai kepada pembuatan laporan keuangan ya, karena di video sebelumnya kita sudah sampai ke pembuatan neraca lajur, dan di video kali ini kita akan menyusun laporan keuangan untuk salon cantik. Kita langsung saja masuk ke pembahasan kita. Oke, nah yang pertama ini adalah sheet yang saya buat untuk menyusun ya, untuk menyusun income statement ya, alias laporan laba rugi. Jadi di sini kita akan mengerjakan ya, menginput formula yang dibutuhkan untuk menyusun sebuah laporan keuangan dari salon cantik. Oke. Nah, di sini saya menggunakan bentuk laporan laba rugi berbentuk multiple step ya. Karena di sini ada pembedaannya ya untuk laba usaha, untuk kegiatan usaha dengan kegiatan non usaha. Jadi ada income yang nantinya berkaitan dengan fee ataupun pendapatan ya. Kemudian operational expenses ya, yaitu biaya-biaya usaha yang dikeluarkan, dan dibagi lagi ke dalam other income dan expenses ya. Other income dan expenses ya. Di sini dannya kurang. Nah, kita kembali lagi melihat bagaimana kemarin ya, di video sebelumnya sudah kita buatkan, kita susun ya, penyusunan untuk laporan laba rugi dan juga neraca yang akan kita susun ke dalam income statement ini. Oke, kita mulai dari rename dulu ya untuk identifikasi sheet. Di sini adalah laba rugi, jadi kita akan buat laba rugi ya, laba rugi ya, itu saja. Nah, sekarang penggunaan formula yang kita butuhkan untuk mengisi atau menginput atau menyusun laporan keuangan di sini itu adalah pasti yang pertama itu adalah terkait dengan data validation, dan yang kedua adalah mengenai VLOOKUP ya, fungsi VLOOKUP yang akan kita butuhkan. Kita mulai dari yang paling pertama, yaitu untuk bagian income. Di sini kita membutuhkan data validation untuk kita ambil kode akunnya ya, atau nomor akunnya. Kita pilih data, kemudian data validation ya, dan kemudian di sini biasa ya list akan kita pakai, lalu kita gunakan source-nya itu adalah kode akun ya. Jadi harus diingat ya, ini source-nya untuk memunculkan nomor-nomor akun. Oke, dan kita lihat di sini sudah muncul ya. Nah, ini bisa kita kopikan saja ke bawah ke bagian operational expense ini sebanyak yang dibutuhkan biaya-biaya operasionalnya ya, alias biaya usahanya. Ini kita kopikan, kemudian bisa kita langsung ke sini saja berapa dia. Nanti kita lihat. Oke, ya kita lihat di sini. Nah, dia akan muncul ya, karena sudah kita copy. Kita mulai untuk mengambil bagian dari income. Income itu berarti nomor 4 ya. Nah, nomor 4 ya, yang awalannya 4. Lalu di sini karena ini nomor akun, jadi kita di sini akan memunculkan nama akunnya. Apa nama akunnya? Nah, kita akan membutuhkan fungsi VLOOKUP ya, yang akan kita ambil datanya itu berasal dari yang sumber awal ya, data induk, dari data induk akun yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi lookup value-nya adalah ini ya, yang mau kita lihat, yang mau kita sorot gitu ya. Kemudian titik koma, table array yang kita pilih itu adalah daftar akun ya, daftar akun, kemudian titik koma. Kemudian kolom yang kita ingin munculkan itu adalah kolom yang di nomor 2 ya, di nomor 2. Benar kan? Kita coba lihat di sebelah sini.
data neraca saldo awalnya. Nah, dia di nomor 2, ya kan? Di nomor 2, sehingga dia muncul, kita pilih ya. Kita pilih untuk daftar aku nomor 2. Ya, langsung masuk aja ya dia. Berikutnya kita akan memasukkan jumlah nominalnya ya, jumlah saldo dari fees income. Nah, karena jumlah saldonya itu adalah berasal dari neraca lajur, dan neraca lajur di sini berarti ada data-data yang akan kita butuhkan untuk pembuatan laporan keuangan kita berikutnya. Oleh karena itu, data yang ada di neraca lajur ini menjadi data yang penting nanti untuk pencarian ya. Untuk pencarian di fungsi VLOOKUP. Oleh karena itu kita akan membuat ini ya, data sorotan gitu ya, kumpulan data yang nantinya akan disorot di dalam fungsi lookup, fungsi VLOOKUP. Kita mau drag ini kan dia ya, blok dia semuanya gitu, karena kita mau menamai tabel ini menjadi nama yang kita butuhkan saat membuat VLOOKUP ya, saat menggunakan fungsi VLOOKUP. Oke, nah sudah kita buat ya, kita diblokkan semuanya. Kemudian kita namakan tabel ini, kita ganti name box ini menjadi, karena ini tabel neraca lajur, berarti kita buat neraca lajur ya, neraca strip garis bawah ya, neraca lajur. Oke. Ya, sudah kita buat. Nah, kemudian di dalam pembacaan fungsi VLOOKUP untuk laporan laba rugi ini, fees income itu adalah kalau kita lihat saldo nominalnya di neraca lajur, kita lihat fungsi fees income ini itu ada di kredit ya. Kita lihat di sini dia ada di kredit ya. Nah, benar ya, di kredit. Ini unfreeze-nya saya ganti dulu biar nampak ya. Jadi kita buat di sini saja freeze. Oke, kita ganti freeze-nya biar supaya nanti nampak langsung ketika kita geser dia ke kanan. Kita lihat bagian fees income ini adalah fees income ini saldonya ada di kredit ya. Jadi kita lihat di sini fees income itu saldonya ada di kredit. Nah, berarti kita membutuhkan kolom keberapakah ya fees income ini? Karena nantinya kan di dalam pembuatan memasukkan fungsi VLOOKUP ada kolom yang ingin disorot atau ingin ditampilkan gitu. Kita lihat di sini kolom J ini adalah huruf ke-10 gitu ya, berarti ini kolom ke-10, K dan L, berarti L ini adalah kolom 12 ya, kolom ke-12. Berarti nanti kita akan memasukkan angka 12 untuk fungsi VLOOKUP-nya. Ya, kita langsung masukkan saja fungsi VLOOKUP-nya, yaitu VLOOKUP, lookup value yang ingin kita lihat, yang ingin kita sorot itu adalah nomor akunnya. Kemudian table array ya, titik koma. Table array itu tadi ya, tabel induk yang sudah kita buat tadi, neraca lajur ya, neraca lajur, kemudian titik koma. Kolom indeksnya tadi adalah 12 ya, kolom keberapa yang ingin kita muncul atau kita soroti tadi. Ya, kalau sudah titik koma lalu false, tutup kurung dan enter. Oke, nah muncullah dia ya, muncul angka yang ingin kita sorot. Jadi kita buatkan Rp-nya, rupiahnya. Ya. Nah, selesai untuk membuat yang pertama ya, bagian income. Sekarang kita akan memasukkan biaya-biaya yang masuk ke dalam kegiatan operasional ya. Berarti kalau kita lihat di neraca lajur ini ya adalah biaya-biaya yang berada di kode yang kepalanya atau awalannya adalah 6. Seluruh biaya kecuali biaya non operasional ya. Nah, kita masukkan, kita lihat di sini ya adalah angka nomor 6, berarti kita mulai dari yang pertama nomor 6 ini. Nah, kira-kira kalau kita kopikan ke bawah muncul nggak berikutnya? Oh ya, muncul. Ya,
sampai ke bawah. Tidak ya. Oke, nah berikutnya kita masukkan lagi angka berikutnya, yaitu biaya berikutnya ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke bawah, kita lihat, kita masukkan dulu nama akunnya ya, dengan menggunakan fungsi VLOOKUP juga ya, lookup value yaitu ini. Kemudian titik koma kita pakai tabelnya itu berasal dari daftar akun. Kemudian titik koma, kolomnya itu adalah kolom kedua, titik koma, kemudian false, enter ya, titik koma, enter. Nah ini kita tinggal kopikan ke bawah saja ya, nanti kita akan lihat lagi, dia akan muncul ketika sudah kita buatkan nomor-nomornya ya. Kita masukkan seterusnya angka-angka yang dibutuhkan yang ada di bagian ini ya, biaya operasional ya, dari 1.400 masih di bagian biaya operasional, assurance expense juga kita lihat 1.600 rent expense, kemudian 1.700 wages and salaries, kemudian berikutnya itu adalah 1.800 ya, other operating expense yang ada di kepala nomor 6 ya, seluruh biaya-biaya operasional. Nah ini sudah kita buatkan. Oke. Nah kemudian ini kita kasih ya, kita munculkan jumlah nominalnya. Oke. Nah jadi kita pakai fungsi VLOOKUP, lookup value-nya dari nomor akun, kemudian titik koma, table array, tabel yang ingin kita soroti itu adalah neraca lajur, titik koma. Tadi bagian kredit adalah kolom ke-12, berarti ini kan bagian debit ya. Ya, di sini kan bagian debit ya, seluruh yang ada di angka 6 itu adalah bagian debit. Berarti ini adalah kolom ke-11 ya. Dari kolom ke-10, kolom ke-11. Oke, jadi dia ada di kolom ke-11, kita masukkan kolom ke-11, kita tekan angka 11, kemudian titik koma, false, lalu tutup kurung dan enter. Nah ini kita tinggal kopikan aja ke bawah ya. Oke, nah ini kita hilangkan karena tidak dibutuhkan. Kemudian ini kita buatkan currency-nya. Nah lalu kita jumlahkan dia ya, kita kasih garis bawahnya ya, kita jumlahkan dan kita letakkan di sini ya, biar nampak. Zoomkan ya semuanya dan enter. Nah ini biar supaya sejajar ya, karena akan mau kita kurangkan ya, pendapatan dikurang dengan biaya-biaya yang muncul. Jadi ini kita pindahkan ke sini saja ya. Nah sudah. Kemudian ini kita garis bawahi. Oke. Nah kemudian kita buatkan hasilnya itu sama dengan ya, tinggal dikurangkan saja lagi ya pakai fungsi matematik. Oke, 54.500 ya, 54.500 ini adalah laba bersih sebelum laba usaha yang lainnya sebelum dikurangi dengan other income and expenses gitu ya. Nah kita dapat yang seperti ini. Kita sudah dapat ya laba sebelum dikurangi atau ditambah dengan penghasilan dan biaya lainnya ya. Nah untuk penghasilan lainnya ini kita masukkan lagi data validation ya, data validation untuk di bawahnya ini ya, list, kemudian sama dengan kode akun. Oke, kita munculkan, kita kopikan ke bawah seberapa yang kita butuhkan ya. Oke, nah dari yang pertama adalah income expense. Income itu income ya, pendapatan lain-lain itu ada di kepala nomor 8 ya, kepala nomor 8 ini kita masukkan
fungsi VLOOKUP-nya pakai ya sama juga ya. Jadi semuanya pakai ini ya, sudah agak gampang sebenarnya ya, karena kita sudah melakukan pengulangan demi pengulangan dari pengerjaan di spreadsheet kita ini. Oke, interest revenue. Kemudian karena interest revenue itu penghasilan di luar usaha hanya ada satu ya, yang ada di kepala nomor 8 ya. Kode nomor 8. Nah, kode nomor 9 ini adalah biaya lain-lain. Ada sekitar dua biaya. Berarti di sini kita masukkan ya. Terakhir. Oke, ini tinggal kopikan saja kan hampir sama. Ya, dia akan mengikuti ya, interest expense dan bank service charge. Lalu di sini juga pakai fungsi VLOOKUP. Ya, kalau kira-kira kita copy yang di bawah ini muncul tidak? Tidak ya, karena ada perbedaan nanti itunya dari apa yang kita akan masukkan. Ya, fungsi VLOOKUP, kemudian nomor akun, titik koma, kita pakai data dari neraca lajur, titik koma, interest revenue itu yang ada di kolom nomor 12 ya, kolom yang ada di kredit, karena saldonya adalah saldo kredit, berarti nomor 12, false. Oke, tutup. Nah, ini dia. Kemudian untuk interest itu kita buat. Oke. Data di neraca lajur, kemudian di kolom nomor 11 ya. Karena debit, ya interest expense-nya ada di debit. Di koma, false, kemudian tutup kurung dan enter. Ya. Ini juga sepertinya bisa kita kopikan. Oke. Yang lain bisa dikopikan kah? Nah, itu bisa kalian coba ya. Karena di sini saya mengajarkan, jadi saya beri yang pelan-pelan saja. Oke. Nah, jadi sudah. Kemudian ini tinggal kita kurangkan ya. Interest revenue itu pendapatan dikurangi dengan beban, dikurangi dengan interest expense, dan dikurangi dengan bank service charge. Jadi manual saja ya. Ini dikurang interest expense, dikurang interest expense, dikurang dengan bank service charge. Ya, berarti masih ada kelebihan dari interest revenue ya, pendapatan gitu ya. Jadi di sini masih ada laba, kemudian masih ditambah lagi dengan pendapatan, berarti saya buatkan garis bawahnya. Berarti tinggal kita tambahkan saja sama dengan 54.500 ditambah 1.200.000. Oke, hasilnya harus sama dengan apa yang sudah kita dapatkan di neraca lajur, yaitu selisihnya ya, selisih di sini 55.700.000 yang menunjukkan laba usaha dari salon cantik. Ya, kita lihat di sini pas ya, 55.700.000. Oke, kita tebalkan dia untuk menampakkan ya, ini adalah laba bersih ya. Laba bersih berarti kita buatkan net ya, net profit untuk menunjukkan ini karena ada ini kalau seperti ini berarti kita hapuskan saja data validationnya ya. Clear all, sini ya, clear all. Oke, jadi dia sudah hilang. Nah, kita masukkan, kita tulis saja lagi ya, diboldkan, ini adalah net profit, laba bersih. Oke, sudah kita dapatkan atau sudah kita buat ya, kita susun laporan keuangan untuk terkhusus ya, laporan laba rugi. Oke, nah berikutnya kita pindah ke pembuatan laporan perubahan modal ya, yang berikutnya. Oke, yang berikutnya ini kita ganti dulu name-nya. Ini adalah laporan perubahan modal, saya singkat aja laporan perubahan modal. Dan yang kita butuhkan yang pertama itu adalah, karena laporan perubahan modal kita pindah ke neraca lajur. Neraca lajur ya. Wow, neraca lajur di sini karena perubahan modal berarti terkait dengan modalnya Indah ya, Indah Capital. Kemudian kalau dia ada drawing ya, Indah Drawing gitu.
dan ditambahkan dengan laba atau dikurangi dengan rugi yang didapatkan. Karena didapatkan laba berarti nanti hasil akhirnya itu Indah Capital itu harus bertambah ya modalnya. Nah, kita buatkan dulu di sini itunya ya, data validationnya kita mau ambil yang bagian kode akun ya, atau nomor akun. Kode akun atau nomor akun sama ya. Ya, oke. Di sini kita butuh beberapa ya. Kita pilih yang nomor 3 yang bagian modal. Oke. Dan di sini kita gunakan fungsi VLOOKUP juga. Ya, tabel yang ingin kita pakai titik koma ya, yang ingin kita pakai itu adalah tabel daftar akun ya, daftar akun, kemudian titik koma 2 untuk nama akunnya, dan ya Indah Capital. Oke, saya ganti dulu ini tulisannya biar sama semuanya. Nah, Indah Capital. Dan selanjutnya kita masukkan nominalnya ya, sama juga pakai fungsi VLOOKUP, lookup value-nya dari sini. Kemudian titik koma, ini berarti jumlah saldo ya, jumlah saldo kita ambilnya dari neraca lajur, berarti dari tabel neraca lajur. Neraca lajur, titik koma, kita lihat di bagian neraca lajur itu ini untuk bagian debit ya, neraca untuk kolom debit itu di kolom M, berarti ini kolom ke-13. Di kredit itu adalah kolom ke-14, berarti nanti akan kita butuhkan di bagian neraca. Yang bagian debit itu kolom ke-13, bagian kredit itu kolom ke-14 ya. Itu harus kita ingat nomor kolomnya karena akan kita pakai. Oke. Karena Indah Capital ini bagian modal itu di kredit, berarti kita akan pakai kolom ke-14 ya. Titik koma, false, tutup kurung, dan enter. Ya, dan masuklah atau muncullah jumlah nominal dari Indah Capital di awal ya, di awal Desember 2018. Nah, kemudian selama bulan transaksi di situ ada drawing, ada laba dulu ya, kita masukkan dulu labanya. Profitnya itu adalah sebanyak, kita tarik aja ya, sama dengan kita tarik yang ada dari sini ya, kita klik dan enter. Oke. Kemudian dari profit itu kita pakai data validasinya ya, dikopikan ke bawah, kita pilih untuk Indah Drawing ya, Indah Drawing, dari sini kopinya, copy, kita lihat. Oke, Indah Drawing muncul ya. Dan kemudian untuk bagian VLOOKUP-nya, VLOOKUP ya, VLOOKUP buka kurung, kemudian lookup value, titik koma, dari neraca lajur tabel yang ingin dicari, dari neraca lajur ya, titik koma, kemudian Indah Drawing ini bagian debit itu kolomnya yang ke-13 tadi ya, berarti kita memasukkan angka 13, kemudian titik koma, false, tutup kurung, dan enter ya, dan masuklah dia. Oke, nah ini kita kurangkan ya, karena profit itu drawing alias pengambilan pribadi itu akan mengurangi ya, harus mengurangi laba yang ada gitu ya. Ya, oke. Jadi kita masukkan hasilnya di sini sama dengan profit dikurang dengan Indah Drawing pengambilan pribadi. Tadi saya buat apa? Sama dengan ya. Kurang ya, salah tombol. Oke. Nah, sudah kita dapatkan. Dan ini kita buatkan garisnya. Oke, kita masukkan ini juga, kita buatkan currency-nya. Oke. Jadi Indah Capital dan ditambah dengan profit dikurangi dengan drawing tadi ya. Jadi ini kita tambahkan hasilnya, kita buat di sini sama dengan 50 juta ditambah dengan 42 juta. Ya, hasilnya
pindah drawing naik ya modalnya di akhir ya, di akhir 31 ya. Oke. Dan inilah hasilnya untuk laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal. Nah, sekarang kita pindah ke bagian terakhir. Di sheet yang terakhir adalah untuk neraca. Neraca kita buat rename dulu namanya ya, yaitu neraca. Nah, di sini sudah saya buatkan tabelnya ya. Sekarang kita tinggal masukkan ini aja lagi, formula-formulanya. Ya, kita mulai dari yang aset. Untuk current asset, kita gunakan data validation lagi ya, sama dengan kode akun. Oke, kita mulai dari kode akun untuk aset yang pertama ya, current asset atau aset lancar, itu dimulai dari angka. Oke, sebelum kita buat ini, kita kopikan dulu ke bawah ya, karena nanti akan kita butuhkan data validationnya. Oke, kita mulai dari yang pertama, kita ambil. Oke, saya ganti ke Tahoma dulu nomor ininya, tulisannya. Dan berikutnya untuk bagian nama kita gunakan fungsi VLOOKUP juga ya. Lookup value-nya dari kode akun, titik koma, table array itu dari daftar akun tabel yang ingin kita soroti, titik koma, kemudian nomor 2 untuk memunculkan nama akunnya ya, false ya, tutup kurung, enter. Ini tinggal kopikan ke bawah saja. Oke, dan yang berikutnya 102 ya, tinggal kita panggil aja lagi ya, 1300, 1400, 1500, 1600, oke ya, kemudian 1700 ya. Ini bagian untuk current asset ya. Setelah 1700 ada 1000. Nah, ini 2100 berarti itu fix asetnya ya. Oke, berarti ini tinggal kita hapus saja ya. Dan untuk bagian ini ya, bagian dari cash in bank itu kita masukkan nominalnya tuh yang ada di neraca lajur ya kan. Oke, lookup value, titik koma, tabel yang ingin kita cari, yang ingin kita soroti itu adalah neraca lajur, titik koma, karena current asset ini ada di bagian neraca kolom debit ya, itu adalah di kolom ke-13 dari neraca lajur ya. Oke, titik koma, false, tutup kurung, dan enter. Oke, ini kita kasih ini aja currency-nya ya. Kemudian untuk petty cash di sini ya, petty cash ini kita kopikan saja ke bawah. Oke, dia muncul. Allowance for doubtful debt ya, doubtful debt ya, itu memang tidak ada ya, coba kita cek. Oke, nah kita lihat di sini dia tidak muncul karena di debit gitu ya. Seharusnya kita munculkan, dia akan mengurangi account receivable ya. Nah, maka untuk kerapian bentuk laporan ya, kerapian bentuk laporan di bagian neraca ini, untuk account receivable itu kita pindahkan ke sini ya. Oke, kemudian allowance ini kita tarik aja. Dan karena dia adalah di kolom kredit ya, kita koreksi ininya, formulanya. Kita ganti dia jadi kolom 14 sehingga dia muncul ya. Dan ini biar supaya nampak ini adalah berkurang untuk mengurangi gitu ya, kita bisa menambahkan di bagian formulanya ini tanda minus, biar hasilnya nanti adalah jadi minus. Nah, kita lihat jadi minus ya hasilnya, karena ini untuk menunjukkan bahwa kita akan mengkurangkan dia. Nah, hasilnya karena tidak ada sempit dari barisnya, jadi kita tambahkan saja ya untuk memunculkan barisnya. Oke, sama dengan
Ini langsung zoom saja ya. Kita zoomkan saja yang ada di sini. Oke, kita zoom, enter. Nah, ini hasil untuk account receivable-nya, tinggal segini gitu ya. Dan kita tambahkan semuanya untuk current asset sudah kita dapatkan. Itu hasilnya kita jumlahkan keseluruhannya. Oke. Nah, enter. Dan berikutnya adalah bagian dari fixed asset. Fixed asset itu kita kopikan saja data validation-nya yang ada di sini. Enter. Data yang ada di fixed asset itu ada di dua ya, dua. Yang pertama 2100, 100.000, 2100, yang kedua 100.000, 2110 ya. Ini, dan yang berikutnya kita kopikan saja ke bawah. Oke, ini kita ganti angkanya adalah 2110. Oke. Dan kita kopikan saja formula yang di atas. Enter. Equipment at cost ya, benar. Kemudian equipment akumulasi depreciation ya, depresiasinya. Nah, selanjutnya untuk bagian di sini. Atau mungkin kita buatkan di sini ya untuk perapiannya angkanya. Ini kita kopikan saja dari formula yang di atas ya. Nah, nggak bisa dia ya karena ada formulanya yang berbeda gitu. Oke, sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, kita pilih di sini titik koma, kemudian tabel array neraca lajur. Oke, titik koma, equipment at cost itu kolom nomor 13 ya, karena di neraca bagian debit. Jadi 13 titik koma false, tutup kurung dan enter. Oke. Nah, lalu di bagian equipment akumulasi depresiasi. Oke, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya di titik koma, neraca lajur yang kita pilih, kemudian titik koma. Karena equipment akumulasi ini ada di bagian kredit, berarti itu di kolom nomor 14 ya. Titik koma, false, tutup kurung dan enter. Ya. Nah, ini kita hapuskan dulu. Ya. Ini kita kasih currency-nya. Oke. Dan ini karena dia akan mengurangi bagian equipment at cost, kita akan menguranginya. Jadi kita mau kurungkan dia ya. Tinggal kasih tanda minus saja, minus. Oke. Dan ini garis bawahi. Kita garis bawahi. Hasilnya kita letakkan di sini ya. Sama dengan sum ya. Kita sumkan yang ada di sini. 12.200.000. Oke. Nah, total asetnya berarti kita tambahkan ya. Total current asset tambah total fixed asset. Ini kita garis bawahi sama dengan total current asset, aset lancar ditambah dengan total fixed asset. Oke. 106 juta kita dapatkan. Ya. Oke, kita lihat apakah seimbang dengan yang ada di liability dan equity-nya ya. Kita cek dulu gitu ya. Kita lihat bagian liability ini, kita kopikan saja untuk data validation-nya ya. Data validation-nya. Oke. Pindahkan, tarik ke sini. Oke. Nah, untuk data validation sini kita kopikan. Oke. Tapi ini kita ganti lagi ya. Kita hanya mengcopy ininya aja, data validation-nya saja. Kita mulai dari yang kepala nomor, diawali dengan angka nomor 2 ya untuk utang ya. Utang. Dan kemudian bagian VLOOKUP-nya kita kopikan saja nomor yang ada di sini ya, nama akunnya, formulanya karena sama. Nah, sehingga ya benar ya account payable. Kemudian yang nomor berikutnya itu ada 2/2200 ya. Ini kita kopikan rumusnya. Oke. Kemudian ada lagi terkait dengan current liabilities alias utang lancar ya, utang lancar. Nah, hanya satu saja ini hanya dua.
hutang lancar yaitu 1.100 dan 2 strip 1.200. Sedangkan yang ini adalah utang jangka panjang pastinya ya, 2 strip 2.100. Oke, kalau begitu berarti ini kita hapuskan, ini kita hilangkan, clearkan saja dia, clear all gitu ya. Oke. Nah, sehingga tidak muncul tanda panah ke bawahnya. Oke, ini kita kopikan data validation-nya ke sini. Kemudian kita pilih bagian nih untuk long term, kita kopikan formulanya, formula fungsi VLOOKUP-nya Bank Permata Loan, benar. Oke, lalu untuk bagian sebelah sini ya, atau bagaimana? Mungkin saya munculkan saja dulu ya nama-nama yang dibutuhkan, nama-nama akun yang dibutuhkan. Oke, nah lanjutkan bagian equity, kita kopikan data validation-nya ya. Ini sekarang main cepat ya, semoga sudah bisa dipahami. Oke, bagian nomor 1 3100 ya, kita kopikan untuk memunculkan nama akunnya. Nah, kemudian untuk equity cuma tinggal satu saja lagi ya, karena kita lihat neraca lajur untuk kode akun nomor 3 kepala akunnya. Kode akunnya itu hanya ada indah drawing dan indah capital dan indah drawing. Indah drawing tadi kan sudah kita masukkan dalam laporan perubahan modal ya, jadi tidak boleh lagi kita masukkan lagi ke dalam neraca. Ya, jadi indah capital. Nah, dan begitu pula untuk bagian indah capital ini yang kita ambil angkanya itu adalah yang ada sama dengan ya, yang ada di bagian sini. Bagian terakhir ya, saldo akhirnya gitu, karena sudah kita tambahkan dari profit dan dikurangi dengan indah ininya, pengambilan pribadinya ya. Jadi tidak boleh lagi kita pakai yang 50 yang ada di neraca lajur sebelumnya, tapi yang sudah dirubah ya, sudah masuk ke perubahan modal. Oke. 92.200.000. Nah, bagaimana dengan yang angka di sini? Nah, ini pasti pakai yang ada di di neraca lajur ya. Oke, titik koma, table array itu neraca lajur titik koma, account payable itu adalah kredit itu ada di kolom ke-14 di neraca lajur ya, 14 false. Oke, tutup kurung dan enter. Dan ini kita kopikan saja ya. Gak ada, kosong ya, benarkah? Kita lihat, cek dulu neraca lajur di bagian accrued expense itu memang, oh iya memang kosong ya, jadi seharusnya tidak ada dong ya, tidak perlu kita munculkan berarti karena tidak dibutuhkan ternyata. Ini data validation-nya kita clearkan saja, clear all. Oke, hapus ya. Nah, ini kita buatkan currency-nya. Oke, kemudian untuk Bank Permata Loan-nya ini karena sama-sama di kredit ya, berarti dia mirip formulanya. Ya tinggal copy saja. Ya, 5 juta. Nah, 8.800.000 ditambah 5 juta ditambah 92.200.000, kita harus pastikan dia sama ya. Ini kita garis bawahi. Sama dengan jumlahkan aja semuanya ya. Jumlahkan saja semuanya, kita pakai fungsi sum. Kita pakai fungsi sum. Oke. Jumlahkan saja semuanya. Boleh nggak ya? Boleh ya? Boleh aja ya. Atau ditambahkan secara manual pun juga boleh ya. 1 tambah ini gitu ya. Tapi karena tidak ada penghalang apapun, jadi ya jumlahkan saja semuanya. Sum. Hasilnya oke, sama ya. Sama hasilnya, ini kita boldkan untuk menampakkan balance-nya. Oke. Sampai di sini dulu, saya hanya memberikan laporan keuangan, cara menyusun laporan keuangan dengan menggunakan spreadsheet. 3 laporan keuangan, laba rugi, perubahan modal dan neraca ya.
laporan yang lain, misalkan seperti laporan arus kas, nah itu silahkan dicoba sendiri karena bentuknya atau formula yang dipakai itu tidak berbeda ya. Pasti dibutuhkan yang data validation dan juga data fungsi VLOOKUP untuk penggunaan rumus-rumusnya gitu ya. Nah, jadi bisa langsung silahkan dicoba, silahkan dipraktikkan. Semoga bermanfaat untuk video spreadsheet saya membuat aplikasi akuntansi. Terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini, saya sangat menghargainya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Bye-bye.